Kapan? Karena mungkin ada baiknya sebelum kita berkembang biak itu harus berkembang baik terlebih dahulu. Nah itu. Ngapain sih kepala desa tuh demo tuh terkait apa? Ya kalaupun layak Pak RT-nya atau Pak RW-nya menerima bantuan, apa yang harus disangka? Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program Ruang Diskusi, yang dimana di kali ini kita akan bertemu seseorang yang cukup important dalam arti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemuda tentunya. Jadi langsung saja mungkin ya kita panggil orang tersebut, yakni Bapak Kadus 2, Bapak Kiki Andrian. Siap. Permohon Kang Dani. Oke, senang bisa berjumpa. Lama ya kita tidak bersua tuh. Selama inilah gitu ya. Nggak, maksudnya gini Kang lah. Kita kan memang secara waktu mungkin tidak seperti dulu. Dulu mungkin kita berada di rahim yang sama tuh, di tubuh Karang Taruna. Nah sekarang kan kita sudah lahir di tempat yang berbeda. Maksudnya, masih sama di Karang Taruna. Hari identitas tidak akan terlupakan. Siap. Masih Karang Taruna berarti ya hatinya. Sibuk apa berarti akhir-akhir ini? Sekarang ya sama dengan hari-hari sebelumnya lah. Masih di desa. Masih di desa berarti. Masih. Alhamdulillah masih ya. Perangkat desa sekarang. Ya masih sibuk di desa lah sekarang. Suatu kebanggaan berarti ya. Di kacamata saya melihat bahwasanya ada salah satu orang pemuda yang dimana dulu kita secara sama-sama hidup di Karang Taruna, lalu kemudian langkah lebih jauh daripada itu sebagai bentuk manifestasi bahwasanya generasi muda itu memang dicanangkan untuk menjadi penerus gitu kan. Udah punya itu ya sekarang mah. Apa namanya? Bati itu kalau sudah. Alhamdulillah. Ayah berarti ya. Tas gado bati satu lah sekarang. Nggak apa-apa ya teh campur bahasanya. Nggak apa-apa. Saya suka campur kok dengan yang lain juga. Ayah Kang Dani, alhamdulillah udah punya anak yang imut. Wih, berapa tahun tuh? Kayaknya lebih imut dari bapaknya. Siap. Alhamdulillah sekarang maju 20 bulan ya, setahun setengah lah. Setahun setengah. Kira-kira setahun setengah. Lagi lucu-lucunya tuh. Oh, bukan lucu-lucunya lagi liar-liarnya pokoknya. Berarti udah menjadi kepala keluarga ya. Dan alhamdulillah. Sekarang menjabat sebagai kepala dusun. Kepala dusun. Tuh. Alhamdulillah. Untuk kemudian yang terakhir kemarin jadi sekretaris desa kan. Sebelum rotasi di sekretaris desa. Kang Dani iraha. Apa? Iraha be nganter gitu. Nantilah. Bingung tuh saya ditanya kapan. Karena mungkin ada baiknya sebelum kita berkembang biak itu harus berkembang baik terlebih dahulu. Nah itu. Saya tidak merasa bahwa saya sedang itu belum baik lah gitu. Jadi harus berkembang baik. Sudah menjadi kepala keluarga, jadi kepala dusun juga, susah mana tuh? Anda jadi kepala keluarga dengan kepala dusun. 50-50. Sama mungkin ya. Enggak lah, masih susah jadi kepala keluarga tuh. Susah jadi kepala keluarga. Makin sulit tuh saya mau nikah. Biarpun ada kepala, tapi ada yang lebih-lebih dari kepalanya gitu. Oh. Jadi ya seperti itu ya. Menarik berarti ya. Jadi kepala keluarga, kepala dusun, sesuatu yang berbeda berarti ya, meskipun dijalankan oleh entitas yang sama. Betul.
Kopi dulu Kang. Siap. Kita ngerokok boleh lah. Kenapa jadi gugup? Ya itu juga aneh. Padahal sama-sama orang Gandok ya. Nah itu. Nah, cuman bedanya dulu memang sebelum di desa utamanya sebelum nikah sih. Tepatnya sebelum nikah. Ya, sebelum nikah masih di Gandok. Masih Ya domisili Gandok. juga masih Gandok, KTP juga alamatnya masih Gandok. Kakak juga di Gandok. Nah, cuman sekarang lagi ngerantau ke desa tetangga. Oh. Oke lah. Tidak masalah tuh. Ngerokok dulu Kang. Siap. Asli Ya, ini saya lebih tenang tuh biasa kalau ngerokok. oh gitu? Oh, boleh ngerokok? Enggak. Oh, siap. Nantilah nyusul. Lebih tenang, nggak tahu kenapa. Soalnya jadi ya Merangsang dopamin mungkin tuh. salah satunya itu yang doktrinnya ya kuat, pasti merokok itu menjadi suatu ketenangan. Nah itu. Oke. Dia mungkin bertanya-tanya mungkin ya, ini mau bahas apa deh kita? Ya ngobrol-ngobrol biasa lah, komunikasi. Dan arti memang kita tuh sangat haus akan informasi gitu kan. Oke. Jadi daripada kita hanya menunggu dari kaum muda nih, dari Karang Taruna, ya lebih baik kita membuka obrolan itu. Oke. Dan kemudian informasi yang kemudian tadinya diharapkan ada itu memang muncul daripada inisiatif kita dari kaum muda ini, bukan hanya menunggu informasi itu dikeluarkan. Siap. Nah, itu motivasinya mungkin kegiatan ini. Kemarin juga kita sudah beberapa untuk narasumber. Kita pernah mengundang Ketua BPD Desa Suten Jaya. Wah, itu sangat familiar. Familiar. Di rumah saya apalagi tuh. Sudah mengundang Pak Rukun Warga dan lain sebagainya ya. Intinya itu informasi itu. Kita mencari perspektif, mencari sudut pandang agar kemudian kita tuh di pemuda punya pandangan untuk kemudian bagaimana nih kita harus berperan dan perilaku ke depan. Siap. Nah, Betul. Nah, Pria dengan Akiki saya kira nih cukup kompeten untuk membuka sebuah informasi yang kami perlukan tentunya tuh, terutama perihal dengan isu yang sangat hangat sekali nih. Kemarin ada demo para kades tuh. Kita kan bingung tuh mau nanya ke siapa. Nah, sebenarnya apabila di sudut pandang desa sendiri dari sisi kepala dusun, sebetulnya kenapa sih kades-kades itu kemarin sampai bisa berdemo? Ada sesuatu berarti Kang Nah Dani. itu kan justru kami butuh informasi itu. Siap. Oke, ya nanti saya jelaskan sesuai kapasitas pribadi saya. Disclaimer juga mungkin ada opini pribadi gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak sinkron atau ada yang kurang menerima, ya dikembalikan itu opini dan pendapat saya pribadi gitu ya. Dari pandangan gitu ya. Gitu dari sudut pandang saya pribadi lah. Tapi sebelumnya terima kasih nih udah diundang. Saya yang terima kasih sudah mau datang dan menunggu. Karena emang jarang juga ke Gandok gitu ya. Lihat perkembangan Gandok khususnya di Karang Tarunanya luar biasa. Dan ini juga salah satu terobosan, salah satu program yang bagus untuk salah satunya mungkin ya untuk doktrin ke anak-anak muda lah, khususnya di Kampung Gandok ya, yang biarpun ada cakupannya 3 RW juga sama-sama Kampung Gandok gitu semuanya. Terima kasih sebelumnya mungkin ke Kang Dani, terus ke ini rekan-rekan saya tuh rekan-rekan juga dari kru channelnya Karang Taruna Unit 2 ya, yang ownernya kita sama-sama tahu Kang Doni gitu ya. Terima kasih nih. udah diundang ke sini gitu. Tadi membahas terkait isu. Sebetulnya nggak hot banget sih Kang Dani gitu ya. Maksudnya kalau dari pandangan saya secara pribadi terkait isu kemarin, ada beberapa kepala desa dari ya mungkin cakupannya seluruh Indonesia gitu ya yang demo gitu.
dalam tanda kutip gitu ya, menyampaikan aspirasi Ya. atau keluhan masing-masing desa melalui demokratis. Demo kemarin kan lebih tepatnya sih ke ini ke Kementerian Keuangan, ke Kemenke. Kemenke. Nah, Pabuaya, baca Papurbaya ya. Papurbaya yang sekarang, yang sebelumnya apa namanya sebelum bertransformasi kan masih sama Bu Sri Mulyani gitu untuk Menteri Keuangannya gitu. Nah, cuman sebelum ke situ pointernya mungkin apa dulu nih yang didemokan gitu. Nah itu kan justru. Nah, saya tuh nggak mau asal jawab Kang Dani kalau nggak ada dasar gitu. Nah, kita cari tahu dulu biar semua paham gitu ya. Apa namanya mengasumsikan sesuatu, berspekulasi ataupun berpendapat itu ya tetap aja harus ada dasarnya gitu. Apalagi terkait government, terkait pemerintahan yang sifatnya ya sensitif lah, bisa dikatakan dalam tanda kutip sensitif gitu ya. Sensitif ya. Sensitif kalau terkait pemerintahan karena cakupannya luas, baik itu dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan tingkat desa gitu ya atau tingkat wilayah. Nah, poin pentingnya mungkin kita harus ketahui dulu bersama nih kemarin tuh secara di pemberitaan gitu ya, ngapain sih kepala desa tuh demo tuh terkait apa? Ya justru gitu. Itu Kang, jadi kenapa sampai kepala desa itu harus demo? Biasanya kan kita lihat demo itu buruh, mahasiswa. Ini kepala desa. Jadi seakan-akan pemerintah mendemo pemerintah sendiri. Oke. Ada demo yang kesekian kalinya sih kalau yang di desa. Ya. Kalau untuk kepala desa gitu ya. Sebelum-sebelumnya mungkin ada juga ya. Ada juga yang hot isunya terkait dana desa. Dulu itu sebelum yang ini. Nah, sekarang ya kalau tidak salah gitu ya, koreksi kalau kurang tepat, terkait kemarin itu tidak salurnya dana desa tahap 2. Oh, alasan utama demo itu adalah tidak tersalurkannya. Ada dari sekian jumlah konkretnya sih nanti bisa dilihat lah ya di pemberitaan berapa jumlah desa yang seluruh Indonesia, cakupannya seluruh Indonesia yang tidak cair, yang tidak realisasi lah dana desa tahap 2-nya. Nah, mungkin salah satu aspeknya atau memicunya kepala desa berdemo gitu ya, dalam tanda kutip ya itu salah satunya. Karena ada apa namanya dana desa tahap 2-nya tidak cair gitu lah. Jadi tidak realisasi. Oh. Tapi kan itu ibaratnya asap tuh Kang. Dalam arti itu adalah dampak daripada mungkin ada sesuatu hal lain yang menyebabkan tidak cair. Oke, nah itu yang highlight-nya yang menarik gitu ya. Terkait dasarnya apa? Nah, kita sama-sama juga mungkin di sini belajar juga gitu ya. Kenapa dana desa tahap 2 beberapa desa tidak cair, tidak tersalurkan lah ya, tidak tersalurkan. Sedangkan kalau secara logiknya juga desa sisanya juga kan ya cair gitu atau tersalurkan. Iya. Nah, ini berarti mayoritas yang melaksanakan demo kemarin itu ya berarti mayoritas desa-desa yang memang dana desa tahap 2-nya tidak salur. Kemungkinannya ya. Karena kalau tidak ada alasan itu untuk apa demo mungkinnya. Masih ada 2 kemungkinan tidak salur atau belum tersalurkan. Gitu. Karena setelah itu kan memang ada sebelum itu pun ada surat edaran 3 menteri dari Menteri Keuangan, dari Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian Desa terkait dana desa tahap 2. Jadi apa namanya, karena sekarang tuh skemanya untuk dana desa sendiri ada 2 Kang Dani gitu dan semuanya yang belum tahu gitu ya terkait dana desa itu kita ada yang namanya ERMAK dan non ERMAK sekarang tuh. Jadi ya simpelnya mungkin
Armak itu kegiatan desa yang sumber anggarannya dari dana desa yang memang masuk ke dalam skala prioritas. Gitu, contoh penanganan stunting, eh bantuan langsung tunai desa atau BLTDD. Terus juga mungkin kemarin itu yang masuk Armak itu terkait pengembangan UMKM, digitalisasi berbasis pelayanan gitu ya. Pokoknya TTG lah, terkait teknologi tepat guna bisa dibilang seperti itu. Dan juga ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan yang memang masuk ke dalam prioritas dana desa yang Armak gitu. Nah, ada juga yang non Armak. Yang non Armak itu kegiatannya sama-sama bersumber dari dana desa, tapi tidak dalam skala prioritas. Oh, Gitu. Ya seperti mungkin yang rutin setiap tahun ada, biasanya itu untuk pembangunan infrastruktur gitu, infrastruktur jalan dan lain sebagainya, sarana jalan, sarana prasarana jalan itu, dan kegiatan lain yang memang tidak masuk ke dalam skala prioritas pengelolaan dana desa di tahun berkaitan, ya berarti di tahun ini, di tahun 2025. Nah, yang dikomplainkan mungkin oleh kepala desa, sebagian kepala desa yang ada di Indonesia gitu ya, seluruh Indonesia, seluruh wilayah yang ada di Indonesia, yaitu mungkin terkait dana desa tahap 2-nya, khusus yang non Armak Kang Dani, yang jadi hotline-nya. Kalau kita bedah lagi secara detailing, yang dikeluhkan mungkin oleh kepala desa itu dana desa tahap 2 yang non Armaknya yang tidak salur gitu. Sedangkan ya untuk persentasenya juga ya lumayan lah dari total keseluruhan pagu dana desa. berarti untuk dana yang non Armak tuh yang tidak tersalurkan. Non Armak. Non Armak. Baik. Mereka demo itu karena memang tidak tersalurkan kan. Apakah itu adalah keputusan sepihak dari pihak kementerian sendiri, atau memang ada sebab hal lain yang menyebabkan hal itu juga diperkuat tuh? Ya udah, nggak saya cairkan tuh kata menarik, pinter Kang Dani, ngorek nama pinter Kang Dani. Enggak kan, jadi justru gini Kang, maksudnya sekarang kan jikalau memang dari pemerintahan desa sendiri itu ingin membela masyarakat, karena memang ini anggaran untuk masyarakat kita ibaratnya ya, karena buat siapa lagi. Betul. Jadi harapannya itu, idealnya itu yang berdemo itu adalah masyarakatnya. Betul. Karena memang ya toh anggaran buat masyarakat lalu sekarang ditangguhkan oleh kementerian, tapi yang marah kepala desa. Kan menjadi sebuah anekdot kalau di sudut pandang saya, Pak. Apa ya, bukan ke marah mungkin Kang Dani ya, lebih ke apa namanya, demo gitu ya. Ingin kejelasan mungkin kepala desa juga. Mungkin kejelasan. Putusan akhirnya seperti apa? Karena memang setelah demo itu ada ada hasil. Ya. Ada hasil demonya terkait dana desa yang non Armaknya yang tidak salur. Itu putusan sesudah demo itu mungkin ya entah dari Kementerian Keuangannya langsung, Pak Menterinya langsung, atau mungkin dari staf terkait, bahwa memang yang Armaknya juga akan cair gitu. Cuman harus nunggu dulu instruksi dari Pak Presiden yang waktu itu mungkin masih masih disibukkan dengan bencana alam yang di Aceh, terus di mana, di Sumatera Barat, Sumatera Selatan gitu ya. Nah, jadi dari Kementerian Keuangan itu sendiri
menunggu sebetulnya Pak Presiden mungkin putusannya seperti apa gitu. Nah, cuman sampai sekarang karena hasil demo itu kalau tidak salah ya, jadi kepada penonton yang lebih expert mungkin bisa komen, takutnya saya salah gitu ya. Takutnya ada yang kurang. Hasil putusannya itu menunggu sampai tanggal 18. Januari nanti. Enggak, 18 kemarin, Oh, 18. 18 Desember dengan hasil dari demo itu sendiri ada yang apa namanya? Saya takut salah soalnya ada yang berstigma bahwa dari kementerian mengokekan bahwa dana desa tahap 2 yang non ormaknya itu akan disalurkan kembali, penyalurannya akan berjalan kembali. Iya. Gitu, cuman nunggu dulu itu baru secara lisan Kang Dani gitu, baru secara lisan, jadi harus ada sosialisasinya mungkin, dan juga mungkin harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Pak Presiden yang waktu itu ya kita tahu semua ya sedang disibukkan dengan kejadian yang tidak kita inginkan gitu ya, dengan kejadian bencana yang di kemarin-kemarin terjadi gitu. Jadi mungkin dari Kementerian Keuangan nunggu dulu pulang Pak Presiden Untuk untuk putusannya. berdiskusi terkait itu. Tapi dari Kementerian Keuangan sendiri mengatakan akan menyalurkan, masih baru secara lisan gitu. Cuman terkait kebenarannya mungkin juga kita harus cross check kembali gitu ya, karena itu baru hawar-hawar sajalah gitu. Tidak bisa mengklaim bahwa itu betul yang apa namanya, yang mengeluarkan pernyataan akan dikeluarkan atau disalurkan kembali itu dari Kementerian Keuangan gitu. Soalnya pada faktanya juga sampai sekarang juga ada beberapa desa yang memang tidak salur dana desanya, dan pasti akan menjadi RKUN negara gitu. FKUN itu apa, Kang? Maksudnya jadi kas negara lagi, Oh, karena silpa. nggak Beda beda kan, belum dengan tersalurkan. sumber. Masa jadi silpa ya? Nah itu makanya Kang Dani yang perlu kita belajar bersama gitu ya, terkait di mana sih letak masalahnya gitu ya. Nah kalau kita berbicara letak masalahnya sendiri, mungkin kita berbicara ke aturan yang berlaku gitu. Nah di tahun 2025 itu terkait pengelolaan dana desa Ya. itu tercantum di dalam PMK 108 tahun 2025. Peraturan Menteri Keuangan nomor 108 kalau tidak salah tahun 2025. Di situ terkait pengelolaan dana desa gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa Baca gitu ya. kan Di baca HP, itu penting Jo. di HP bahannya gitu ya. Cuman saya nge-highlight garis besarnya saja Ya. bahwa memang saya lupa lagi di pasal berapa gitu ya. Lebih enak sih kita cari tahu bersama Ya. kalau ada bahannya gitu. Kita ya baca saja di PMK, karena publish kan umum. Di PMK 108 tahun 2025 terkait pengelolaan dana desa di tahun anggaran 2025. Itu bahwasanya salah satu pasal di dalamnya itu menerangkan terkait apa namanya, kalau langkah-langkah mah ya langkah-langkahnya lah, SOP langkah mungkin ya. ya apa namanya, langkah-langkah untuk kita mengajukan dana desa tahap 1 sampai tahap 2, timeline-nya juga sampai kapan, deadline-nya juga sampai kapan. Nah, di PMK 108 itu ada di situ semua gitu. Nah, termasuk yang penyaluran dana desa yang armak harus dipakai apa, kegiatannya berupa apa, yang non armak juga apa namanya, kegiatannya apa gitu. Nah, cuman mungkin karena kalau yang PMK 108 2025 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu memang masih Kementerian Keuangannya masih Ibu Sri Mulyani
kebijakannya kebijakannya produk masih kebijakan betul, menteri sebelumnya berarti ya. betul sebelum transformasi ke Pak Purbaya kan baru beberapa bulan menjabat sebagai Kementerian Keuangan yang baru gitu. Nah setelah itu, setelah PMK 108 muncullah perubahan PMK dari 108 muncul PMK berapa ya 80 apa 81 koreksi lagi ya Ya ya. takut salah Aman-aman ya. nomornya nomor 80 atau nomor 81 di 2025 terkait perubahan si PMK 108 ini. Nah kalau yang perubahan ini baru produkan hukumnya Pak Purbaya. Pak Oh, oke Purbaya oke. yang di dalamnya menerangkan bahwa terkait penyaluran dana desa ada 3 poin tambahan kalau nggak salah tiga poin tambahan dan yang bukan merubah dari aturan sebelumnya tapi ada tambahan pasalnya gitu ya tambahan di dalam pasalnya ataupun tambahan di dalam ayatnya gitu di PMK tersebut yang menerangkan bahwa dana desa tahap 2 yang khusus non ermaknya itu tidak akan disalurkan sesuai dengan ketetapan dan aturan yang berlaku gitu. Tidak Nah, akan disalurkan berdasarkan aturan. nah kita kembalikan bahwa yang PMK 80 atau 80 kalau nggak salah 80 ini perubahan atas dari PMK 108. Berarti reviewnya kita di PMK 108 gitu. Yang salah satunya menerangkan bahwa deadline untuk pengajuan dana desa tahap 2 itu paling terlambat itu di tanggal 18 kalau nggak salah 18 September di tahun berjalan. Oh, berarti apabila kita mengacu ke arah sana, maka ada sebuah bentuk adaptasi mungkinnya, ada hal baru dari pemerintahan desa terhadap sebuah aturan. Seperti itu mungkin ya. Yang mungkin karena keadaan adaptasi itulah menjadikan sesuatu yang tidak biasa mungkin ya kan. Kalau adaptasi sih karena aturan dari PMK tersebut kan makanya kita perlu bedah bersama nih biar tidak timbul kesalahpahaman atau salah menafsirkan gitu ya apalagi berbicara tentang aturan bagi saya tricky itu ya risikonya lumayan nisbi tinggi lah gitu. relatif gitu betul makanya kalau soalnya kan ya yang namanya sudah menjadi pelaturan apalagi tertulis tidak bisa disanggah tidak bisa ditambahkan tidak bisa dikurangi gitu itu sudah mutlak aturannya seperti itu gitu. Nah kalau secara kita kaitkan dengan isu kemarin terkait kepala desa demo ya salah satunya sumber masalah bukan sumber masalah sih landasan fundamentalnya aturan itu ya dasarnya dari situ dari aturan ya. Gitu. Ya makanya mungkin ada suatu hal yang perlu diadaptasikan mungkin yang belum terbiasa karena memang baru kan tuh karena PMK 108 itu kan terbitnya di bulan Januari kalau nggak salah di Januari 2025 gitu di tahun berjalan kalau misalkan dikatakan adaptasi ya Kang Dani bisa nilai sendiri dan yang lainnya seharusnya setahun cukup ya bukan masalah waktu sih Kang Dani kalau aturannya itu bulan Januari dikeluarkan ya berarti pedomannya masing-masing desa sudah punya dari Januari gitu ya bisa dikatakan seperti itu yang namanya aturan dikeluarkan juga kan sebagai pedoman PMK 108 itu sebagai pedoman untuk pemerintahan dari tingkat mungkin dari pusat dari provinsi kabupaten sampai ke desa harus tahu, harus memahami alurnya kan. Iya betul. Karena di situ disebutkan alur untuk pengajuan dana desa tahap 1, tahap 2,
persyaratannya apa saja, dokumen yang diperlukan apa saja, tahapannya seperti apa, itu sudah terperinci dijelaskan di situ, termasuk deadline, bukan jatuh tempo, ada lain pay letter. Bukan. Jadi maksudnya ada Ketetapan waktu. ketetapan namanya. waktunya, Ya. tenggang waktunya dan kita bisa menyalurkan dana desa tahap 1 itu harus kapan sampai kapan Oh iya. gitu. Dan deadline-nya itu di semester 1 tuh sampai bulan 5 atau bulan 6 kalau nggak salah. Jadi setiap desa tuh start running untuk pengajuan dana desa tahap 1 itu dari bulan 2, bulan 3 harusnya gitu. Nah, yang tahap 2, yang untuk dana desa tahap 2 itu deadline untuk tanggal pengajuannya, untuk pengajuan pencairan dana desanya itu sampai tanggal 18 September. Itu aturan yang berbicara, Kang Dani. Oh, berarti dapat diartikan bahwa ada yang tidak selesai sampai tanggal 18 September tadi. Bisa dikatakan begitu. Ya, Sehingga menjadi faktor pemicu tuh tidak tersalurkannya anggaran tahap 2. Betul, dipertegas lagi dengan perubahan PMK yang 80 atau 81, saya takut salah. Oh, Nah, di PMK 80 dipertegas bahwa dana desa tahap 2 yang yang pengajuannya tidak menyebutkan secara spesifik bahwa di tanggal 18 September, karena itu hasil dari perubahan PMK 108 yang secara klausal di dalamnya itu masih memang mengatakan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu di tahun berkenaan. Ya berarti si aturan tersebut menindaklanjuti dari PMK 108 yang di dalamnya itu mencantumkan deadline-nya bahwa dana desa tahap 2 itu sampai tanggal 18 September. Menarik nih. Serius. Justru itu, Kang. Saya kira boleh minum? Minum dulu. Rokok dulu, santai-santai. Siap. Rada serak, Kang Dan. Dulu, Kang. Oke, siap. Ya gitu, Kang Dan. Besar kemungkinan ada yang tidak terselesaikan gitu ya. Ada yang pengajuannya lebih dari tanggal 18 September. Nah, berarti kan iya karena tidak selesai itu, telat jadinya. Betul. Apalagi kan pengajuan kalau di kabupaten itu ranahnya DPMD ya. DPMD di DPMD kabupaten. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa gitu. Di situ kalau leading sektornya perdesaan mah di situ. Nah, terkait pengajuan untuk dana desa, filtering dokumen dan lain sebagainya di DPMD kabupaten. Pun juga pengajuan kan nggak bisa satu desa yang siap diajukan. Jadi sama-sama ya kolektif gitu, antar kecamatan kan. Kalau kabupaten ya ranahnya berarti seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Itu sebetulnya itu, Kang, yang menjadi problematika bagi sudut pandang kita. Kenapa? Karena ya kasihan gitu. Bayangkan saja sebuah instansi pemerintahan yang tidak mendapat anggaran. Karena apabila dibandingkan dengan kita nih, organisasi kecil di Karang Taruna, tanpa adanya anggaran itu emang kita sulit untuk menjalankan operasional. Betul. Apalagi di ranah desa. Ya. Kasihan orang-orang udah kerja dan lain sebagainya tapi tidak dikasih anggaran. Bagaimana mungkin mereka bisa menjalankan program-program mereka kan gitu. Betul. Makanya ini sebetulnya apa sih yang menjadi faktor pemicu hingga itu ya? Kalau dijelaskan seperti itu kan sudah terang tuh. Tapi memang banyak sekali nih faktor-faktor pemicunya kan. Betul. Terlebih tadi karena adanya regulasi yang ditetapkan dan baru, ada juga mungkin hal-hal yang saya membacanya mungkin kurang beradaptasi dengan sesuatu yang baru tuh, dimana regulasi yang semestinya dijalankan sebagai acuan tuh, tidak
tidak terrealisasikan di jangka waktu yang sudah ditetapkan. Betul ya, mungkin ada juga yang berspekulasi wah ini salah bagian dari transformasi Kementerian Keuangan Ya, yang ya. emang secara figur berganti kan Ya. gitu. Tadi Cuman, saya mikirnya pas bilang bahwasanya keputusannya nunggu presiden karena sedang ada di bencana Sumatera betul. Aceh. Saya kira apakah uangnya itu dialihfungsikan untuk membantu korban Betul, bencana, nah tapi itu. saya kira negara Indonesia itu tidak semiskin itu. Betul. Makanya kan yang dibilang tadi Kang Dan itu masih spekulasi gitu ya. Iya, iya. Maksudnya belum tentu kebenarannya Iya, karena secara tertulis juga tidak ada putusannya. Maksudnya tidak ada publish terkait apa sih hasil demo kepala desa kemarin itu. Secara tertulisnya apa gitu, masih ada yang hawar-hawar bilang secara lisannya oh Kementerian Keuangan setuju akan menyalurkan kembali dana desa tahap 2-nya yang belum tersalurkan. Cuman nunggu dulu putusan presiden gitu karena secara aturan kan sudah jelas yang ya kecuali mungkin paradigmanya masih menganggap aturan berlaku itu, maksudnya aturan dibuat untuk dilanggar kan nggak mungkin juga kan gitu. Nah, itu kan nggak mungkin juga Kang Dani, itu yang membuat aturan juga dari kementerian langsung Ya. dari Kementerian Keuangan langsung melalui peraturan Kementerian Keuangan itu gitu yang apa namanya yang menjadi berita negara lah kalau dari kementerian gitu ya. Ya mungkin ada klausul nunggu putusan presiden itu yang satu-satunya bisa nge-bargaining itu, yang bisa menguatkan putusan itu ya mungkin Presiden. dengan mungkin keluarnya kalau pilpres sih terlalu berat ya mungkin bisa jadi edaran presiden, ya bisa. Putusan presiden dan lain sebagainya. Tapi kan ya kita setahu saya sih belum mengeluarkan putusan presiden atau edaran berupa edaran presiden terkait menyalurkan kembali dana desa tahap 2-nya. Justru itu Kang, kenapa kan tadi motivasinya adalah keterbukaan informasinya. Saya kira tuh apabila memang tadi saya ulangi bahwa ini keputusannya sangat sensitif dan apa namanya mempengaruhi operasional desa tuh seharusnya kan masyarakat juga ikut gerah karena memang ya mana mungkin lah kan yang diurus desa itu masyarakat kan ya. Nah sekarang kan kondisinya itu adalah masyarakatnya santai ini kasihan udah apa ribet gitu urusan desa sekarang harus berdemo karena hal-hal yang memang saya kira kurang etis gitu karena demo pemerintah ke pemerintah gitu kan tadi ibaratnya. Ya itu Kang Dan. Tapi kan itu dalam arti luas tuh ya. Sunten Jaya di mana posisi Sunten Jaya sekarang Kang desa kita? Tadi disebut bahwasanya terbentuk anggaran ini ada yang memang cair dan ada yang tidak, berarti hanya beberapa desa tuh. Tapi kemarin saya baca di beritanya kurang lebih yang berdemo itu 700-an ya. Kurang lebih 700-an. Kurang lebih. Nah, saya tanya nih, posisi desa Sunten Jaya, desa kita alhamdulillah aman ya? Ya justru itu Kang. Tadi kan kita membahas sesuatu yang luas tuh. Dalam arti sangat luas lah. Kalau spesifik ke desa Sunten Jaya aman ya, berarti alhamdulillah karena berarti kita desa yang tertib tuh secara administrasi dan alhamdulillah Kang Dan. Tapi lebih jelasnya karena bukan menjadi ranah saya gitu. Dalam artian bukan menjadi ranah saya lagi. Ya mungkin nanti bisa ditanyakan ke yang bisa lah ya berkait lah yang lebih relevan yang lebih expert untuk menjawab betul gitu ya. Bisa nanti undang Pak Kepala Desa kalau berkenan siap gitu. Tadi kita juga ketemu dengan beliau di desa ingin Kang dalam artinya memang motivasinya keterbukaan informasi publik dalam arti masyarakat itu tidak hanya dijadikan sebagai sarana gitu karena kan yang terjadi sekarang tuh sedih realitanya kenapa karena pejabat-pejabat tinggi gitulah jangankan di
setingkat desa, pejabat-pejabat tinggi kabupaten, provinsi itu biasanya datang ke masyarakat itu dan insentif melakukan komunikasi dengan masyarakat itu tatkala mereka ingin mencalonkan diri itu. Ya. Tetapi apabila memang realitasnya sudah terjadi, mereka sudah terpilih, seakan-akan ada sebuah barrier penghalang itu. Padahal kan seharusnya ketika tidak menjadi itu penghalang komunikasi, karena kita mau membicarakan apa. Betul. Tapi ketika memang sudah jadi, sudah menjadi wakil, banyak yang harus dibicarakan dengan masyarakat, karena idealnya itu apa-apa yang dilakukan sebagai bentuk program itu kan atas dasar kebutuhan dari masyarakat. Betul. Sebagai bentuk objektivitas. Ya makanya yang daripada dikatakan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan. Adanya aspirasi. Nah itu aspirasi masyarakat. Cuman stigmanya kan yang nggak enak tuh kadang kalau apalagi masyarakat yang memang melek gitu ya, masyarakat yang hafal betul masyarakat yang mana gitu. Kalau terkait aspirasi gitu ya tadi Kang Dani. Itu masyarakat yang mana menarik dong, masyarakat yang mana sebenarnya? Biasanya masalah itu yang diperjuangkan masyarakat yang mana? Tadi soalnya ngebahas pemerintah, ngebahas terkait apa namanya tadi pemangku inilah ya, yang maksudnya pemangku politik ya, dan lain itu. sebagainya, wakil wakil rakyat dan lain sebagainya gitu, yang tadi siklusnya menggembor-gemborkan dan lain sebagainya atas dasar aspirasi, atas dasar keluhan masyarakat gitu. Kalau saya terpilih bla 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 bla. ABC. Ya masyarakat yang mana yang ngomong? Jadi banyak masyarakat yang sudah diwakili tapi diwakili lagi itu. Jadi wakil lagi itu kan. Wakil mewakilkan. Iya. Justru itu. Nah karena ya seperti itu Kang. Saya kira yang perlu turun ke jalan itu masyarakat, tapi sudahlah yang sudah terjadi biarlah terjadi. Terkait dengan tadi ya terima kasih atas penjelasannya, mungkin setidaknya kita jadi melek terkait dengan adanya aturan baru mengenai pengelola keuangan dan lain sebagainya, dan alhamdulillah Sunten Jaya tidak menjadi bagian daripada itu. Karena itu bukan kita ego sektoral mementingkan desa kita, tapi berarti jikalau memang desa kita menjadi bagian daripada itu, berarti ada hal suatu yang memang ya lah ya, kita bisa menganalisanya sendiri itu dan berperspektif masing-masing sebagaimana pemahamannya. Tapi justru itulah yang menjadi persoalan dan menjadi sesuatu yang penasaran. Betul. Kemana nih saya cari informasi mengenai ini, dan ternyata kemarin sepertinya kalau mencari informasi ke Kang Kiki aja tuh biasanya, karena memang sepertinya dia lebih memiliki kemampuan untuk menjelaskan itu. Biasa aja Kang Dani. Ya maksudnya kalau mau mau dikorek lebih dalam berarti kita harus datang ke pemerintahan desa, khususnya ke Pak Kades berarti ya mengenai hal ini, karena memang yang tahu juga kemarin para kepala desa. Iya, ke leading sektor yang berkaitan gitu. Tapi pada intinya ya kalau mau tahu kenapa sih gitu, kenapa kemarin apa sih yang menjadi dasar kepala desa demo itu gitu. Ya tadi kita cari taunya cukup hal apa sih yang didemokan oleh kepala desa gitu. Oh ternyata terkait penyaluran dana desa gitu. Oh kenapa emang penyaluran dana desa? Nah itu kan jadi saya kira alasan karena penyaluran dana desa hingga demo itu kan asap tuh, tidak mungkin itu terjadi kalau memang tidak ada api yang membakarnya. Betul. Apinya dulu nih, kita apa nih sumbernya, kita akarnya tuh. Mungkin ya kalau dari Kemenke ya menganggap hal itu bukan memberatkan kepala desa sebetulnya, karena memang ya aturannya juga sudah ada gitu. Jadi ya kalau kita simpulkan ya terkait kemarin demo kepala desa gitu ya, terkait penyaluran dana desa, yang paling relevannya kita lihat aturan yang berlaku aja sih udah gitu. Simpel sekali berarti ya. Betul. Aturan itu kan untuk memudahkan kita agar tahu arah tuh sebetulnya. Betul. Ya. Tinggal cari tahu
kepala desa demonya ke siapa sih? Oh, ke lebih spesifiknya berarti kan ke Kemenke, Kementerian ya. Keuangan kan? Oh, Kementerian Keuangan. Emang ada apa? Oh, ada nggak sih aturan terkait itu? Oh, berarti lebih spesifik lagi terkait aturan untuk pengelolaan dana desa gitu. Oh, ada ternyata di PMK 108 gitu. Itu publish, itu sudah apa namanya berlaku aturan tersebut gitu di PMK 108. Tinggal cari di dalamnya di apa namanya bab-babnya, di pasalnya, di ayatnya terkait penyaluran dana desa gitu. Oke, siap, aman. Berarti kan saya kira sudah cukup terjawab tuh pertanyaannya. Wah, biasa sekali berarti ya. Mengenai sesuatu Simpelnya, yang sistemik berarti ya, itu sebuah sistem yang perlu iya, dijalankan ya oleh yang namanya pemerintah desa. pemerintahan Kang Dan, kalau government itu ya bekerjanya juga berlandaskan aturan Aturannya. yang berlaku gitu, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai ke desa juga sama. Desa juga bapaknya ada 3, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa. Oh, Gitu. Kita nggak apa namanya tidak terlepas dengan 3 kementerian itu, dengan aturan-aturan yang dipakai, karena di dalamnya juga ada yang mengatur terkait pengelolaan dana desa tadi, yang lebih apa namanya, yang lebih bisa kita kritiskan lagi Kang Dan terkait kejadian yang kemarin gitu ya, terkait demo. Berarti ya kita bisa simpulkan karena itu terkait dana desa kan? ya, Dana desa. Dana desanya tidak salur. Nah, berarti ya kalau secara saya pribadi gitu ya, secara pandangan saya pribadi, ya berarti sebegitu besarnya ketergantungan kepada dana desa. Oh, Desa di seluruh Indonesia itu masih sebegitu besarnya desa-desa di seluruh Indonesia terhadap dana desa. Kalau ada aturan yang menyatakan dana desa tidak akan ada lagi, mau gimana? itu apa, impact lebih parahnya lagi itu. Bahkan bagaimana kalau desanya yang dihilangkan? Kalau desanya yang dihilangkan nggak mungkin, karena ada desa, ada kelurahan gitu ya. Oh, yang mana tuh? Nah, cuman itu yang justru kita prihatinkan, apa yang saya prihatinkan khususnya, oh berarti dengan kejadian tersebut sebegitu ketergantungannya desa-desa terhadap dana desa. Itu memang tricky memang seperti tadi disebutkan untuk menjalankan aturan. Apalagi memang sudah apa baku gitu ya untuk Betul. pemerintahan desa yang mendapatkan anggaran. Kita saja di Karangtengah sebenarnya banyak apa namanya tuh berat lah gitu mengurus organisasi itu. Betul, Apalagi kan tingkatan desa yang secara administrasi harus mengurus perihal banyak hal tuh, pemberdayaan masyarakat, pembangunan di daerah dan lain sebagainya. Kang Dan izin ikut merokok. Aman? Aman. Aman. Di blur aja. Justru kita lebih santai. Oke. Menarik ya tuh desa-desa sampai demo memperjuangkan tuh ya. Dan Rakyatnya desa. tenang gitu. Nah itu yang jadi masalah. Kok rakyatnya tenang ya? Gak lihat tuh wakil-wakil mereka yang sudah dipilih oleh mereka, kita sebutkan berjibaku dengan keadaan dan aturan, tapi rakyatnya santai gitu. Makanya saya kira oh ini perlu dikupas tuh agar kemudian kita sama-sama paham. Dan tentunya kan keterbukaan informasi itu bukan berarti kita membuka baju kita tuh, tapi lebih ke arah agar semua paham, agar semua tahu, agar kemudian pemahamannya juga sama ke arah yang sama gitu. Betul. Tidak ada seudon dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai menimbulkan. Sekarang kan banyak masyarakat yang stigmanya tuh negatif terhadap pemerintah karena mungkin kurangnya keterbukaan informasi itu tadi. Contoh nih Kang tuh perihal bantuan sosial semisal. Kan di tingkat bawah nu menang bantuan teh dulu FTW jeung FW. Oh, oke. Kepengurusan kita tidak mendapat loh bantuan tersebut gitu.
Nah, padahal kan kita tidak tahu dan mungkin tidak paham terkait dengan mungkin seperti apa realitas di lapangan mengenai penyaluran bantuan sosial itu. Karena mungkin kurangnya informasi yang ia terima, ya menjadi memiliki perspektif dan asumsi terhadap hal tersebut. Tapi menarik juga nih, bagaimana sih sebetulnya alur bantuan sosial yang banyak itu tuh? Kan ada apa aja ya tuh? Ada BLT, Kalau bantuan sosial, kalau yang dari desa ya tadi, ya? yang itu yang Dari anggaran non apa itu tadi? kalau BLTDD itu memang kan udah beberapa tahun ke belakang juga memang ada, dari 2020 lah, semenjak COVID-19 ya. gitu ya. BLTDD ada untuk terkait bantuan langsung tunai dana desa, apa namanya, justru itu masih masuk RMAK Kang Dan, masih menjadi prioritas dana desa gitu untuk kegiatan di desa. Kalau untuk BLTDD jelas kita ada filtrasi menyesuaikan dengan keadaan sosial di masyarakat, khususnya mungkin kalau di Desa Sunten Jaya di Desa Sunten Jaya gitu. Tapi kalau untuk bantuan jenis lainnya ada PKH, BPNT, ada bantuan tunai, ada bantuan beras, nah, itu tuh bantuan sembako. Makanya saya bilang banyak sekali tuh bantuan. Yang terbaru ada BLT Kesra, bantuan langsung tunai Kesra yang nominalnya sebutin nominalnya 900.000 kalau misalnya. 900 ya. Itu per orang per 1 bulan itu atau? Kalau secara termin saya kurang tahu. Nah, cuman per 1 kali penerimaan itu untuk BLT Kesra 900.000 gitu, nggak ada hitungan per bulan berapa, bukan kalkulating dari per bulan gitu. Nah, cuman masyarakat itu bertanya kenapa saya yang secara status sosial mungkin masuk ke miskin atau rentan miskin, aman kan nyebut miskin sih. Gak apa-apa. Maksudnya yang kurang mampu. Ya, kurang mampu itu lebih enak. Yang tidak mampu, yang mampu, cuman kan di dalamnya juga gitu. Ada yang, tapi dalam tanda kutip ya, ada yang masuk ke kategori maaf miskin, rentan miskin, ada yang miskin ekstrim. Soalnya di aturan nggak ada yang kurang mampu ekstrim, nggak ada. Tertulisnya miskin ekstrim, Kang Dan. Jadi miskin es krim, Kang. Es krim. Banyak tuh. Jadi stigmanya mungkin untuk masyarakat luas jangan disalahpahamkan terkait penyebutkan miskin terlalu kasar dan lain sebagainya gitu. Ya yang mampu dan kurang mampu lah intinya. Iya itu. Itu. Nah, kita pemerintahan desa menerima datanya atau BNBA-nya, by name by address-nya itu langsung dari kalau tingkat kabupaten dari Dinsos. Dinas sosial. Dari berarti datanya langsung dari mereka. Ya, direct langsung. Maksudnya database-nya kita dapat dari Dinsos. Gitu. Bukan desa yang menentukan sendiri. Berarti salah paham tuh orang-orang yang yang dapat bantuan mah saudara RW, saudara RT. Gitu. Salah ya. Jadi itu Kang mungkin padahal ya niat pemerintah itu saya kira seluruhnya bagus lah ya. Untuk membantu tuh. Tapi kadang ketika sampai ke bawah malah disalahpahami. Nah itu yang saya kira jangan-jangan kita memang tidak searah nih antara pemerintah dan masyarakat. Oke, kita juga nunggu Kang Dan dalam artian bukan basic, database terkait penerima bantuan yang dari Dinsos itu apakah yang updating terbaru dan lain sebagainya. Terkait itu juga di tahun-tahun sebelumnya kan kita ada pendataan menyeluruh terkait status sosial masyarakat atau keadaan ekonomi masyarakat melalui program Reksose. Itu kurang detail bagaimana lagi menanyakan ke setiap keluarga di masing-masing wilayah. Basis datanya itu ya. Harapan kita itu yang dipakai. Karena secara detailing itu ya basis mendeskripsikan kondisi masyarakat. Betul, masing-masing kakak di wilayah.
harapan kita sih database yang hasil pendataan Reksosek itu yang dipakai gitu. Cuman kalau kolektif apa namanya? Kalau rekapitulasi data yang ada di Desa Suntenjaya terkait penerima bantuan sosial, justru banyak yang tidak update Kang Dani gitu. Oh, Makanya pantas. yang pindah juga masih Masih ke data, kasih. yang meninggal pun sampai yang meninggal pun masih ada gitu. Datanya masih muncul. Berarti ya apa namanya perlu digarisbawahi ya itulah keadaan untuk pendataan khususnya apa namanya terkait keadaan status sosial di masyarakat desa gitu. Berarti ini pihak koordinasi ya terkait dengan data-data itu. Betul, apalagi Masalah updatingnya tuh Kang. betul karena sekarang itu database-nya kalau di desa itu melalui kasih kesejahteraan sosial, melalui kasih kesra ya, biasa disebutnya kasih kesra. Itu melalui kalau secara basis sistem atau aplikasinya ada yang namanya Sikenji. Nah, di Sikenji itu ada dataan seluruh warga masyarakat Desa Suntenjaya secara status ekonominya. Gitu. Ada desil 1 sampai berapa kalau desil 1 sampai 6, 7, 8 gitu kalau nggak salah. Nah, justru yang jadi penentu itu Kang Dan. Oh, Dari skala desil tersebut. Jadi desil itu bisa dikatakan strata sosial mungkin ya. strata sosial Tingkat kemampuan betul. ekonomi Yang tadi masyarakat. yang ada yang masuknya ke dalam kategori miskin, rentan miskin dan miskin ekstrim gitu. Ada beberapa kalau yang miskin ekstrim insya Allah sih kalau di Desa Suntenjaya sepertinya gitu ya. Ya. Sepertinya nggak ada kalau yang miskin ekstrim. Nah, yang miskin ekstrim itu masuknya ke desil 1 gitu. Sangat-sangat prioritas gitu ya. Betul, ya, Sangat sangat membutuhkan bantuan. ya cekasar nama meren yang miskin ekstrim tuh ya mau makan juga mengandalkan dari pemberian orang lain lah gitu. Susah Dan lah lain ya. sebagainya gitu. Ya tingkat kemiskinan yang paling Bawah itu. bawah lah gitu. Fondasi kemiskinan. Betul. Atau mungkin memang dulunya miskin struktural tuh. Jadi memang susah bangkit Betul. dari itu. Ada juga yang masuk ke desil 2, desil 3 sampai desil 4. Nah, itu biasanya yang penerima bantuannya berupa PKH, BPNT, bantuan sosial lainnya, sembako dan lain-lain sebagainya. Gitu. Termasuk Berarti yang BLT Kesra kemarin. Nah, itu masuknya ya mungkin kalau bisa dibilang range desilnya itu dari desil 2 sampai desil 4 gitu. Jadi kalau desil 5 dan desil 6 berarti itu dianggapnya mampu. Seharusnya membantu ya. Gitu. Makanya cek desil Kang Dani, desil Pak Ketua BPD maksudnya desil mana. Gitu. Ada juga yang memang perpindahan kakak biasanya gitu yang belum update mungkin yang dulunya masuk desil 3 misalkan atau sampai batas desil 4 yang berhak menerima bantuan beberapa bantuan gitu mungkin kakaknya berganti atau misalkan ada yang cerai hidup cerai mati terus menikah lagi mempunyai kakak yang baru lagi. Nah, disitulah juga bisa terjadi perpindahan desilnya yang tadinya asalnya desil range desil 2 sampai desil 4 masuk ke desil 5 atau 6 gitu. Jadi yang tadinya mungkin tahun-tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya saya menerima bantuan A, B, C, D tapi kenapa di tahun sekarang? Oh, berarti Anda mampu sekarang gitu ya. Bisa dicek kakak tersebut masuknya ke desil berapa itu bisa dicek ke desa. Silakan aja. Berarti gitu. kita tinggal koordinasi dengan pihak desa aja. Ya, tinggal cek ke kasih kesejahteraan sosial ke Pak Kesranya. Itu informasi baru lagi tuh. Jadi gitu. kita bisa ngecek tuh kita berada di mana sih ya. Menurut pemerintah apa kita mampu atau tidak? Karena kan itu ya asumsinya tuh.
Kan pemerintah yang memplotkan Desil 1 sampai 7 itu kan. Iya kan ada Berdasarkan data betul. tadi yang Ada beberapa ya. kategori gitu. Berarti boleh diartikan bahwasanya di dalam penyaluran bantuan sosial pengurus atau pemerintahan desa itu hanya sebatas penyalur ya. Untuk sekarang ini karena memang datanya sudah dari dinas sosial. Ya, Tidak ya sekarang ada yang dari bisa dinas sosial. semena-mena ibaratnya data A nih, datang bantuan nih, saya mah yang mau dikasih ini nggak bisa kan karena memang datanya sudah ada dari dinas sosial. Nah namun teruntuk tadi yang disebutkan seperti pindah atau kemudian meninggal dan lain sebagainya itu apakah diberikan kepada target itu atau memang disiasati untuk diberikan kepada masyarakat lain? Nah, sekarang mulai ini Kang Dan. Jadi untuk data tersebut mulai selektif dan juga aturannya juga memang semakin ketat terkait penyaluran bantuan gitu. Baik itu yang pindah, yang meninggal dan lain sebagainya. Kalau yang pindah misalkan karena bantuan tersebut contoh lah yang BLT Keser kemarin Ya. itu yang ngambil itu harus yang bersangkutan karena sudah memakai ID card-nya masing-masing, identitasnya masing-masing, ya KTP asli harus yang bersangkutan. Kalau diwakilkan harus yang dalam satu kakak, atau misalkan Kang Dani yang menerima, atau misalkan Pak Toto yang menerima, ternyata pada saat pengambilan nggak bisa, diwakilkan sama anaknya yang memang tercantum di kakaknya ada gitu. Cuman KTP aslinya juga harus dibawa yang bersangkutan dan harus juga pakai surat kuasa gitu. Berarti ini apabila jatuh kepada penerima bantuan yang kita sebutkan tadi meninggal bisa diwakilkan asal satu kakak. Kalau yang meninggal biasanya kita dikembalikan lagi datanya memakai berita acara. Oh, tidak disalurkan berarti. Tidak kemana ke Astana Kang Dan. Kan ada keluarganya Kang. Itu terkait itu kan tidak bisa serta merta dialihkan karena memang sudah betul. Karena kan itu sistemnya udah barcoding sekarang ya. Rata-rata udah barcoding lah kalau sekarang. Oh ada ya bantuan yang dikembalikan ke itu? Iya dikembalikan. Contoh yang BLT Kesra kemarin, ya kalau misalkan jangankan yang meninggal, yang pindah juga kita kolektif lagi, kita berita acarakan, dikembalikan ke dinas sosial. Nah justru ini ada apa ya? Bantuan sosial yang awalnya ditujukan untuk membantu, untuk meredam mungkin ya gejolak di tengah masyarakat, hal kesenjangan dan lain sebagainya, malah menjadi suatu hal yang menimbulkan kecemburuan sosial. Nah itu. Nah ini kan berarti problemnya nambah lagi itu. Yang awalnya hanya kesenjangan sosial menjadi ada kecemburuan sosial karena memang ada bantuan ini. Justru hal itulah yang kemudian memotivasi kami untuk kemudian berarti kita harus mencari informasi secara detail terkait dengan apa-apa saja yang dilakukan terutama di dalam penyaluran bansos itu sendiri. Betul ya. Pada akhirnya kan blundernya juga ya kasihan ke Pak RT. Nah Pak itu sebetulnya. Gitu. Lu menang teh lah dah jadi kau kan. Sedangkan di dalam benak Pak RT jangankan kepikiran ke situ, ngebagi harus rata juga karena perspektif masyarakat kan harus rata gitu ya. Itu ya. Pak RT RW juga sama. Ada yang belum kebagian secara status sosial ya bisa dikatakan membutuhkan tapi belum gitu. kebagian. Tapi dengan kapasitas bantuan yang sekarang juga masih dikatakan terbatas gitu, mau dilimpahkan juga nggak bisa dan lain sebagainya. Gitu. Goyang ya Kang? Ya terkait database juga secara sinkronis dengan keadaan yang sebetul-betulnya di masyarakat juga ya bisa dikatakan tadi ada yang kurang tepat sasaran lah bisa dibilang gitu ya, yang mampu masih menerima, yang nggak mampu justru nggak menerima itu secara prospek yang kita lihat gitu, yang kita lihat nggak mampu kan belum tentu menurut orang lain gitu, menurut kita nggak mampu karena memang mungkin kita dekat keluarga kita atau tetangga kita dan lain sebagainya, tapi di luar itu
sulit sih ya kan, soalnya tolak ukur nih atau indikator mampu dan tidak mampunya bingung. Karena terkadang apa ya, melihat realitas yang terjadi ketika memang sudah mendapat bantuan tuh bukan diarahkan ke hal-hal yang produktif, melainkan digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Betul. Nah ini kan berarti bukan untuk memperbaiki taraf hidup tuh bantuan tuh, tapi untuk meningkatkan gaya hidup. Ya, Nah ini yang terjadi, yang mungkin saya kira perlu disampaikan ulang kepada para penerima tentunya ya, karena memang tujuan bantuan ini kan saya kira untuk mengatasi kesenjangan sosial tuh, terutama di ekonomi itu, kemampuan daya beli dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti yang dapat uang bantuan langsung pergi ke pasar membeli pakaian dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa dialihkan untuk hal-hal yang memang produktif. Nah Ya. itu yang menjadi persoalan. Dan Dan saya kira itu yang kita mindset ya di masyarakat yang apa namanya yang ya, sulit untuk dirubah terkait bantuan itu. Pemerintah mengeluarkan bantuan itu sebetulnya doktrin untuk sana ya. ya terkait yang tadinya secara status ekonomi apa namanya rentan miskin Ya. gitu ya, dengan adanya suntikan bantuan ini, doktrin Semoga bantuan ini ya tadi kalau berupa barang mungkin bisa dimanfaatkan, kalau berupa nominal atau berupa uang ya mungkin si uang tersebut bisa dikelola dengan baik, yang tadi yang bisa menjadi usaha produktif bukannya konsumtif gitu. Jadi memang kembali ke masyarakat, toh memang saya tidak pernah mendengar bahwasanya kalau memang bantuan ini disampaikan itu penggunaannya harus untuk apa, kan itu sudah menjadi hak mereka dan mereka bebas untuk menggunakannya ya. Iya. Ibaratnya nih aturan desa bahwasanya ini untuk dijadikan modal usaha, tidak seperti itu kan. Harapannya kan ke sana sebetulnya. Harapannya, tapi kan realitanya. Iya, realitanya juga ya ketika kita memberikan edukasi seperti itu, mensosialisasikan hal tersebut juga ya masyarakat menerima saja di depan. Ya udah datang ke rumah mah lihat cek stok beras, stok sembako lainnya gitu. Memenuhi kebutuhan primer dulu mungkin. Atau ada yang berpikir investasi jangka panjang, mungkin bisa digunakan sebagai dana darurat, makanya pergi ke pasar beli emas gitu kan. Walaupun nggak bisa dibenarkan juga. Cuman itu benang merah yang bisa diambil bahwasanya pemerintah desa dalam persoalan bantuan itu penyalur berarti ya, bukan sebagai penentu. Betul. Oke. Ya justru itu agar kemudian hilang tuh stigma masyarakat bahwasanya yang mendapat bantuan itu adalah mereka yang dekat dengan pemerintahan. Iya. Karena memang sangat-sangat rentan sekali kita terjadi konflik tuh apabila pandangannya masih seperti itu. Oke. Itu kan informasi baru tadi terkait dengan kenapa Indonesia, karena ada satu hal dan lain, dan kembali pun perihal dengan bansos ya seperti itu tuh penyalurannya. Betul. Harapan kita sih insya Allah Kang Dan terkait database bansos, mungkin ini juga menjadi proyeksi Desa Sunten Jaya gitu ya, khususnya untuk kedepannya mungkin lebih mendetailing terkait database potensi ekonomi yang ada di Desa Sunten Jaya. Ya. Salah satunya mungkin nanti kalau ya harapannya kita punya database yang memang betul-betul valid untuk status sosial masyarakat yang ada di Desa Sunten Jaya. Gitu. Itu bagus kan? Ya berkolaborasi juga dengan dinas sosial nantinya yang terkait yang pegang database penerima bantuan khususnya di Desa Sunten Jaya. Cuman kalau taruhlah misalkan ada bantuan A ke Desa Sunten Jaya, ternyata secara penerimanya itu tidak sinkron, tidak valid terkait dengan data di lapangan, situasional di lapangan. Nah, kita bisa bargaining, kita bisa ya mungkin secara kasar mungkin ya, kita bisa tolak
bantuan tersebut, dalam artian kalau nggak ada banding terkait perubahan penerimanya. Karena iya, ini betul, loh kita betul. udah punya database desa nih, Iya. secara Kita kolektif. maunya ini yang Iya, dikasih gitu. gitu. Dari hasil kesepakatan musyawarah masing-masing pemangku wilayah di wilayah Desa Sundan Jaya, oh ini yang masuk kategori yang mampu, yang kurang mampu gitu ya. Dengan apa namanya? Indikator yang menentukan tadi yang masuk ke desil 1 sampai desil 6 tuh apa saja gitu. Nah, kita sih harapannya mungkin di tahun-tahun berikutnya mempunyai database itu. Jadi walaupun gini Kang Dan, walaupun database di Kemensos misalkan Kang Dani masuk desil 6 misalkan yang secara apa namanya penerimaan itu nggak menerima bantuan apapun misalkan ya dikategorikan masyarakat yang mampu secara status ekonomi, tapi ternyata Faktanya validasi tidak. di lapangan terkait apa namanya data dari pemangku wilayah, dari Pak RT-nya, dari Pak RW-nya, dari tetangganya, oh ternyata sekarang tuh status sosialnya lagi kurang baik-baik saja Baru gitu. dibantu gitu ya. Bisa jadi mungkin kalau secara fakta di lapangan tuh masuknya ke desil 2, 3 sampai 4 yang layak menerima bantuan. Nah, si data manual tersebut yang akan kita pakai untuk membargaining kalau ada data apapun terkait bantuan sosial dari pemerintah ataupun dari dinas terkait gitu ya ke Desa Sundan Jaya, ya kita bisa membandingkan gitu secara validasi ini loh yang betul gitu. Oke. Berarti memang secara prosedural sudah ada apa ibaratnya tuh standar gitu ya untuk mereka yang memang standarnya apa nih yang harus menerima dan tidak menerima gitu. Ya, Yang kemudian indikatornya lah, ya indikatornya indikator penentu. sebagai bentuk pengetahuan buat masyarakat juga kenapa apabila mereka menerima, apabila tidak menerima itu karena apa? Agar tidak timbul kecemburuan tuh. Kasihan tuh pihak pemerintahan saya kira menjadi apa ya? Selalu menjadi pihak yang disalahkan. Ya, Padahal kan lagi-lagi tuh yang menjadi persoalannya itu adalah komunikasi. betul. Ya, informasi yang mungkin tidak sampai dan tidak dipahami secara masif secara bersama-sama tuh. Ya itu Kang Dan. Ya tadi Pak RT-nya nih menerima bantuan. Ya kalau secara status ekonominya layak mau gimana? Kan ya, itu ya. tidak bisa membawa embel-embel bahwa dia ketua RT. Ya betul. Nah itu mah kemampuan Justru dan paksaan dari warga masyarakatnya biasanya gitu ya. RT RW itu ya mudah-mudahan enggak kalau di Desa Sundan Jaya. Maksudnya ya kalaupun layak Pak RT-nya atau Pak RW-nya menerima bantuan, apa yang harus disangka? Nah itu justru Kang. Gitu. Kalau nge-approve misalkan tetangganya juga bilang gitu, yang lain kepengurusan juga memang ya kita secara kasat mata melihatnya memang pandangan kita ya memang layak menerima bantuan gitu. Oke. Jangan membawa status abong ketua RT, abong ketua RW, kan enggak semuanya ketua RT secara ekonomi baik-baik saja. Ente KB ketua RW teh bandar sayuran dan lain sebagainya. Kan gitu. Justru itu saya kira yang menjadi problematika itu paham yang tak sama mengenai kondisi yang terjadi dan realitas di lapangan. Salah satu tugas dari pemerintahan desa juga dan terkait mensosialisasikan hal tersebut ya mungkin harapan dari masyarakat mungkin terkait transparansi dari pemerintahan desa, akuntabilitasnya juga ya kita selalu berusaha lah setiap tahun selalu kita tingkatkan terkait hal tersebut gitu. Jadi ya kita mah terbuka saja sih. Memang harus wajibnya seperti itu kalau pemerintahan desa gitu. Kalau secara individu tinggal cari tahu informasinya ke desa langsung. Berarti lebih komunikatif lagi ya. Gitu. Betul. Belajarlah menjadi masyarakat yang kritis. Ya itu kan kritis mencari informasi, mencari kebenarannya seperti apa. Baik. Wah, sudah berapa lama nih kita berbincang? Aduh, gak terasa kan. 2 jam. Jadi itu Kang,
kita tuh memang harus apa ya, harus satu paham terkait banyak hal tuh agar kemudian memang tidak menimbulkan konflik. Berterima kasih juga. Saya kira daging tuh informasi dua tadi terkait dengan standar daripada bagaimana operasional bantuan sosial diberikan, terkait kenapa tuh kemarin ada hot isu mengenai KDS para demo. Saya kira itu menjadi informasi penting terutama bagi kita nih yang memang sangat-sangat ingin tahu terkait bagaimana itu bisa terjadi. Dan alhamdulillahnya mungkin tadi sudah disampaikan dan saya kira ini menjadi sebuah informasi yang cukup mumpuni yang saya kira bisa disebarluaskan juga. Mungkin nanti kita juga akan banyak berbicara dengan anggota-anggota di Karang Taruna agar kemudian mereka juga sama-sama paham bahwasanya bagaimana menjalankan terkait dengan operasional. Ya, generasi muda harus lebih kritis Kang Dan. Justru itu Kang. Gitu. Kan ibaratnya kita tuh anak muda itu harus membicarakan hal-hal yang serius. Itu bukan suka bercanda, bukan suka joget-joget di depan handphone, karena yang seperti itu bukan anak muda tuh, tapi anak kecil. Itu kata Bagus Mulyadi, bukan kata saya ya. Profesor Bagus Mulyadi yang mengatakan seperti itu, bukan saya tuh. Jadi itulah ya harapannya mudah-mudahan khususnya gitu ya Karang Taruna Gandok juga semakin siap berkembang lah. Terima kasih atas doanya dan saya juga mungkin harus mengucapkan terima kasih kepada pihak Desa Sunten Jaya karena baru tadi siang kita tuh menerima suntikan bantuan tuh, suntikan dana untuk usaha UMKM kami berupa Kopi Harapan. Ya, dan itu salah satu armaknya Desa Sunten Jaya. Dan semoga saja dengan hal itu bisa menjadi daya gedor dan motivasi bagi kami untuk lebih baik lagi. Dan tentunya kami juga ingin belajar tuh bagaimana cara mempertanggungjawabkan sesuatu yang memang sudah dipercayakan kepada kami agar kemudian di kemudian hari kami juga menjadi individu-individu yang memang memiliki integritas dan pantas gitu, dalam arti ya bertanggung jawab dalam segala hal termasuk bantuan tadi. Terima kasih Desa Sunten Jaya dan rasa-rasanya informasinya sudah sangat mumpuni dan sudah sangat layak untuk diterima dan sudah cukup mungkin ya. Kepada para penonton nih, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa beli Kopi Harapan kami. Jangan lupa beli Kopi Harapan kami karena memang itu salah satu bentuk daripada program tuh yang dicanangkan dalam PKPKT, program keaktifan dan produktivitas Karang Taruna sebagai landasan fundamental kegiatan operasional kami di dalam Karang Taruna itu sendiri. Kopi apa Kang Dan? Kopi Harapan. Jangan ngaku warga Sunten Jaya kalau belum beli Kopi Harapan. Siap. Produk unggulan Karang Taruna Unit 02 Kampung Gandok Desa Sunten Jaya. Betul sekali. Dan jangan lupa mungkin dukung kami di channel YouTube ini dengan cara mensubscribe dan like segala bentuk aktivitas kami di dalamnya karena itu tentu tidak berbayar. Dan saya kira semoga saja dengan adanya forum seperti ini kita menjadi mampu untuk membuka diskusi, membuka informasi agar kemudian tadi menghilangkan stigma buruk terhadap pemerintahan dan membuka perspektif kita agar sama-sama memahami kondisi situasional dan realitas yang terjadi di lapangan seperti itu. Amin. Cukup? Ada closing statement mungkin? Promosi akun. Untuk warga masyarakat atau untuk khusus organisasi kami di Karang Taruna? Apa ya harapan mungkin ya Kang? Ya, boleh Kang. Oke, harapan dulu nih untuk pengundangnya. Ya untuk Karang Taruna Unit 02 nih, khususnya juga saya besar di sini soalnya. Nah gitu. itu. Terima kasih. Saya juga tidak akan menjadi saya sekarang tanpa Karang Taruna Unit 02. Siap. Ya secara ya itu kan skala pemerintahan terkecil di wilayah gitu ya. Keanggotaan. Saya juga nggak akan bisa berada di bagian atau menjadi bagian pemerintahan Desa Sunten Jaya tanpa Karang Taruna Unit 02. Jadi harapannya sih untuk generasi muda gitu ya, meleklah digital dari sekarang. Itu yang paling penting untuk masa yang akan mendatang.
gitu. Karena dan juga pahami siklus kehidupan tentunya. Pahami siklus kehidupan, roda kehidupan tuh berputar gitu. Takdir tidak bisa diubah gitu. Cuman dalam prosesnya kita bisa menentukan atau bisa memilih. Jadi jadilah generasi muda yang penuh semangat, perjuangan gitu ya, dan memanfaatkan kesempatan sekecil apapun itu menjadi peluang yang besar gitu. Untuk masyarakat Desa Sunten Jaya juga jadilah masyarakat yang kritis, juga apa namanya, terus juga support dan dukung pemerintahan Desa Sunten Jaya untuk menjalankan roda pemerintahan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Sunten Jaya gitu. Apalagi yang periode sekarang hampir nanti di tahun 2027 juga selesai ya, harapannya juga generasi-generasi penerus bisa lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Itu Siap. saja Kang Bang. Oke, baik, terima kasih. Mungkin untuk diskusi malam ini cukup panjang. Pisan. Jadi harus saya sudahi. Terima kasih sekali lagi kepada yang sudah menyaksikan kami, dan tentunya kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita selalu menyebutkan bahwa ini adalah awal. Siap. Agar kemudian kita memiliki motivasi lagi untuk lebih baik lagi ke depannya. Saya Dani Saputra, dan terima kasih kepada narasumber Pak Kiki Andrian. Siap, sama-sama yang telah menyampaikan banyak informasi. Dan harus saya sampaikan dan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.